Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Dan hari ini kita akan ngobrolin satu buah handphone yang sudah lumayan lama gue mainin untuk beberapa saat, yaitu Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro ini sendiri emang salah satu handphone yang buat gue menarik ya dijajal di tahun 2020 ini. Apalagi kalau lo tipikalnya orang yang pengen ngeluarin uang dengan harga 3 jutaan aja, tapi pengen mendapatkan performa handphone yang bisa dibilang lebih daripada yang lo bayarin. Makanya si Redmi Note 9 Pro ini jadi salah satu handphone yang cukup mudah direkomendasikan. But at what cost though? Itu yang bakal kita coba telusuri hari ini. Secara fisik emang Redmi Note 9 Pro ini bagus sih. Kalau misalkan lo pengen tetap bisa dibilang naik kelas dan punya image yang elegan, walaupun uang buat ngeluarin handphone pas-pasan, Redmi Note 9 Pro ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Desain belakang yang menggunakan kaca yang dipakai sama Redmi Note 9 Pro ini bisa dibilang ngasih kesan eksklusif, walaupun memang tentunya rentan dengan yang namanya sidik jari ketinggalan di mana-mana. Ngomongin soal bagian kaca belakang Redmi Note 9 Pro, handphone ini juga sudah melindungi bagian belakangnya dengan Gorilla Glass 5. Grip dari handphone ini sendiri, gue nggak bakal bohong, rasanya lebar dan juga tebal. Gue mengalami kesulitan menggunakan satu tangan aja kalau pakai handphone ini, jadi two hands operation kalau menggunakan Redmi Note 9. Kamera bumpnya sendiri diperhatiin emang hitungannya tebal. Tapi bagusnya adalah peletakan kamera bump yang tebal ini adanya di tengah. Jadi kalau misalkan pun lo taruh di atas meja, lo masih bisa ngetik dengan cukup nyaman. Bahkan ada kayak semacam angle tersendiri yang dikasih sama Redmi Note 9 Pro ini. Walaupun gue nggak tahu apakah impact ke lensa kameranya ini aman atau enggak. But with that said, ya, gripnya tebal dan juga lebar. Masih dari sisi desain fisiknya, Redmi Note 9 ini menurut gue cukup smart dengan menaruh fingerprint sensor di tombol power, karena somehow ngebikin bagian bodi belakangnya ini terlihat jadi lebih clean dan juga terlihat lebih slick. Sementara kalau kita putar ke bagian depan, kita akan ngelihat Redmi Note 9 Pro ini sudah menggunakan layar 6,67 inci dengan model dot display. Resolusinya sudah FHD+, menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 5, dan ya, layarnya masih IPS LCD. Tapi satu hal yang bisa gue jelasin di sini, untuk pewarnaan layarnya sendiri, baik saturasi dan juga kontrasnya surprisingly out of the box good, tanpa perlu dirubah-rubah lagi settingannya. Untuk masalah desain layarnya sendiri, kita emang akan ngelihat kalau si Redmi Note 9 Pro ini mencoba membuat bezel tipis di bagian kiri, kanan, dan juga atas. Tapi di bagian bawahnya dagunya memang masih terlihat cukup tebal. Tapi mengingat harga handphone ini 3 jutaan, gue masih tidak terlalu bermasalah dengan hal ini. Dan kalau misalkan kita coba selidiki lebih lanjut, ternyata responsive touch dari Redmi Note 9 Pro ini untuk permainan game seperti Call of Duty Mobile, dan terutama untuk lo seorang casual gamer, bukan seorang pro player, hitungannya masih aman-aman aja dan juga masih nyaman-nyaman aja. Redmi Note 9 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 720G, yang G-nya itu konon memang artinya adalah gaming. Dipakai untuk main Call of Duty Mobile dengan settingan maksimal secara grafik, semuanya high. Bisa dibilang performanya mengejutkan karena berjalan dengan lancar. Kalau misalkan kita coba menerjemahkan performa dari handphone ini sendiri menggunakan aplikasi Geekbench, gue bisa mendapatkan angka 573 untuk single core-nya dan 1783 untuk multi-core score. Untuk penggunaan harian sendiri, gue tidak pernah mengalami masalah yang aneh-aneh sama si Redmi Note 9 Pro ini. Aplikasi-aplikasi mau loading time-nya, terus juga pas penggunaannya aman-aman aja. Tapi ada satu catatan, beberapa kali gue mencoba membaca kartu e-tol menggunakan casing bawaannya sempat bermasalah. Dan begitu gue coba restart pun ternyata handphone ini bisa dibilang masih kesulitan mengenali e-tol yang gue tempel di bagian belakang NFC-nya. Begitu NFC-nya gue matiin, terus gue nyalain lagi, barulah membaca e-tolnya jadi lebih lancar, baik dengan casing ataupun tidak. Gue nggak tahu ini faulty-nya di mana, apakah di e-tol card gue atau di handphonenya. Cuman yang pasti unit gue punya masalah sedikit di bagian itu. But good to know, dengan mematikan dan juga menyalakan lagi NFC, masalahnya selesai.
Catatan kecil aja tidak mempengaruhi performa secara keseluruhan menurut gue. Berpindah ke masalah baterai, Redmi Note 9 Pro ini rocking 5020 mAh yang kalau misalkan baterainya ini kita coba pakai YouTubean selama 1 jam, resolusinya full FHD+, terus juga full brightness, itu ternyata hanya memakan daya 9% aja. Waktu standby time-nya sendiri selama ini gue pakai, gue memerlukan waktu sekitar 1,5 harian lah untuk menghabiskan daya si Redmi Note 9 Pro ini. Sementara untuk ngecharge-nya sendiri dari 4 ke 100% itu memerlukan waktu 1,5 jam aja. Jadi fast charging 30 wattnya dipadukan dengan baterai 5020 mAh-nya Redmi Note 9 Pro bisa dibilang reliable untuk penggunaan sehari-hari. Sekarang kita coba ngecek ke bagian yang mungkin paling banyak bikin orang penasaran selain performa gaming, tentu adalah masalah kameranya. Redmi Note 9 Pro menggunakan setup 64 megapiksel AI quad kamera. Dari sini udah tau lah ya kalau main kameranya itu 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide sensornya, 5 megapiksel untuk makro kameranya, dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor kameranya. Sementara di bagian depannya Redmi Note 9 Pro ini menggunakan kamera 16 megapiksel. Overall hasil kameranya sih menurut gue sudah oke. Di saat mode AI dan juga HDR-nya nyala, lo bisa kok mendapatkan foto yang enak di mata. Secara warna juga colornya sudah lebih pop. Kalau mode HDR-nya mati dan hanya AI-nya aja yang nyala, lo bisa ngedapetin warna yang lebih rich lagi. Dan ini berlaku baik untuk main kameranya ataupun ultra wide angle kamera selama masa pencobaan gue menggunakan Redmi Note 9 Pro ini. Performa low light-nya sendiri juga menurut gue sudah decent, dan untuk kamera depannya surprisingly punya saturasi yang menyenangkan kalau misalkan lo pengen ngambil selfie. Satu catatan gue di sini adalah sebenarnya software kamera dari Redmi Note 9 Pro ini sudah menyenangkan dan juga cukup komplit. Kalau emang lo pengen gue ngebahas lebih banyak tentang kamera dari Redmi Note 9 Pro, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Kita sekarang ngecek masalah videonya. Satu hal yang menyenangkan dari Redmi Note 9 Pro ini, untuk mode Pro-nya lo sudah mendapatkan mode Pro Video. Jadi lo bisa ngatur shutter speed, lo bisa ngatur ISO dengan lebih leluasa. Nggak ketinggalan yang menyenangkan di sini juga ada mode lock dengan resolusi 4K 30 fps. Gue sempat bikin konten unboxing Huawei Nova 7 dan video itu diambil menggunakan handphone ini. Hasilnya buat gue hitungannya sudah lumayan banget. Walaupun kalau kita coba tilik-tilik lebih banyak lagi, kelihatan sih kalau ini menggunakan kamera handphone. Tapi overall, just doing really well. Dari tadi sepertinya yang diomongin Redmi Note 9 Pro ini impresinya dan juga hasil-hasil pengujiannya positif-positif aja. Dan emang positif sih, makanya cukup mudah untuk gue merekomendasikan kalau lo nyari handphone Xiaomi harganya 3 jutaan, apa Vic yang dipilih? Ya gue tinggal nunjuk Redmi Note 9, karena memang semua yang lo perluin mungkin ada di sana, plus yang lo dapetin itu lebih dibandingkan dengan harga yang lo bayarin. Tapi apakah sebegitu nyamannya sampai tidak ada pengorbanannya? Ada, sebenarnya ada pengorbanannya, tapi jatuhnya lebih ke estetik aja. Kayak handphonenya jadi lebih tebal karena 5020 mAh. Terus juga kamera bumpnya ini terlihat sangat tebal, dan juga bisa dibilang device-nya yang memang berasa berat lebih dari 200 gram. Jadi pengorbanannya lebih banyak di sana. Sementara kalau misalkan kasus-kasus di luar yang ditanyain sama orang, Vic gimana kameranya katanya kemasukan debu, terus juga layarnya katanya bleeding. Gue beberapa kali mencoba melakukan pengetesan dan juga melakukan pemeriksaan baik dari sisi kamera belakang ya, dan ini so far tidak ada debu yang masuk. Terus juga gue ngetes layarnya, gue nggak bleeding. Jadi gue belum bisa berkomentar untuk kasus yang satu itu karena gue tidak mengalami. Ya, basically that was that. Tapi kalau lo punya satu atau dua experience yang berbeda di saat lo menggunakan Redmi Note 9 Pro, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Karena kan emang device-nya sendiri ini sudah keluar lumayan lama, jadi harusnya sudah lebih banyak orang yang menggunakannya ya. Jadi gue penasaran, pengen tahu, dan juga pengen ngobrol. Gimana experience lo so far menggunakan Redmi Note 9 Pro? Let me know about it. Anyway, that was the video for today. Silahkan klik like kalau emang lo suka sama video ini, dan jangan lupa sekalian klik ke bawah lagi ada tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video dari seorang Taufik Nobo tentang teknologi. Hopefully it's still tech. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.